Yo halo. Ini gua nge-review sebuah produk terbaru ya dari KZ, namanya KZ Down. Sorry nih kalau bahasa Inggris gua masih belepotan nih. KZ Down, dia tuh in-ear monitor dari KZ. Tulisannya gini, Down gitu. Ini packagingnya kayak gini aja, selayaknya KZ pada umumnya, nggak terlalu ada yang istimewa, bahkan simple banget. Simple banget KZ itu. Di belakangnya cuma ada keterangan ini doang. Ya, gimana sih? Ya gitulah keterangannya tuh. Kayak gitu ya. Dia punya sensitivitas 108 desibel kayak gitu. Nanti gue ceritain di belakang sensitivitas itu keperluannya buat apa. Setahu gue, hanya sekedar setahu gue gitu ya. Sorry kalau gue sok tahu gitu ya. Isi packagingnya simple banget. Ada in-ear monitornya sendiri. Terus kita buka. Ada apa aja di dalamnya? Di dalamnya cuman ada ini tadi bungkusnya. Ini si ear tips bawaannya ya. Ear tips bawaan KZ pada umumnya. Gua taruh sini dulu. Di sini ada ear tips cadang. Di sini ada user info apa nih, manual. Oke, produk waranti. Udah cuman gini doang, isinya gini doang. Simple banget, simple banget. KZ itu in ear monitor yang paling simple. Oke, kayak gini. Gue singkirin dulu ya guys. Jadi ini in ear monitor dari KZ. Harganya cukup murah. Murah banget. Cuman berapa ya? 30.000 kalau nggak salah. Di 50.000 lah pokoknya intinya tuh. Kabelnya kabel ya gini lah. Kabel KZ pada umumnya tuh ya. Silver plate, alah silver plate ya, silver kayak gini. Dia L shape bentuknya. Jacknya 3,53 volt, non mic ini. Gue ngambil varian yang non mic, walaupun ada varian yang non mic. Dan kabel pun juga ada dua varian ya, ada silver yang kayak gini, ada yang chopper yang coklat. Gue ngambil yang silver non mic. Nah, kayak gitu. Jadi ini cuma 3 volt doang. Ini kabelnya lumayan lentur ya kalau gue bilang, tapi nggak yang lentur banget sih. Buat fitting kalau menurut gue kabelnya itu cukup enak, cukup fleksibel gitu ya. Apalagi di sini non detachable guys. Ini produk KZ non detachable kayak gitu. Jadi ini nggak bisa dilepas ya. Terus di sini ada housing plastik yang transparan, cuman ada tulisan KZ doang. Di sini juga kelihatan jelas ya. Ini single dynamic driver. Gue nggak tahu bahannya apa, gue lupa itu nyari infonya bahannya apa. Ntar lo bisa cari-cari sendiri, lo searching sendiri di Google. Di sini ear tipsnya apa nih? Filternya dia pakai mesh bentuknya. Dan ini gue sedikit apresiasi buat KZ. Biasanya KZ itu kalau ngelem si apa nih filter ini, dia lemannya suka bleber-bleber, jadi kayak ada kesan tuh kayak kotoran kuping lu tuh nempel gitu loh, padahal enggak, itu sebenarnya lem. Ini bersih nih, makanya oke lah kayak gitu. Dia punya lips di sini, ada cekungan-cekungan ya, cekungan, dan ini lipsnya lumayan dalam sih. Jadi kalau lo pakai ear tips apapun, gua rasa ini tuh cukup aman, nyaman kayak gitu, cukup dalam kayak gitu. Gitu aja, simple ya desainnya. In ear monitor cuman 50.000 guys. Apa sih yang lo cari kayak gitu selain suara gitu. Oke, lanjut ke bagian suara. Suara yang dihasilkan KZ Down ini kayak gimana sih? Jadi sekali lagi ini gue tegasin, ini opini gue pribadi dari gue gitu kan. Opini pribadi dari gue sendiri, karena gue nggak disponsorin oleh siapapun. Jadi pure keterangan opini dari yang gue rasain gitu, dari sepengalaman gue, walaupun gue nggak belum lama-lama juga kan terjun di dunia in ear monitor kayak gini. Kayak gitu. Pertama-tama dari bass ya, apa orang yang dicari apa sih gitu kan. Pertama-tama pasti bassnya kayak gimana, vokalnya kayak gimana, kayak gitu. Bassnya di KZ Down ini, buat sub bassnya itu dia tuh enak. Dia cukup bumi, cuman yang nggak bumi-bumi banget. Jadi bassnya tuh bass yang fun gitu ya. Jadi kalau lo tahu kick di drum itu, dia punya bass yang cukup gebuk dalam, kerasa dep 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 kayak gitu. Jadi bassnya tuh kayak gitu, kerasanya kayak gitu, cukup gebuk kayak gitu.
cukup ngebuk. Terus buat suara buminya lumayan bumi, cuman nggak yang terlalu menggelegar wung kayak gitu, nggak yang terlalu kayak gitu. Itu bagian sub bassnya tuh kayak gitu. Jadi kalau lu gambarin lu seneng denger lagu pop, lu tes di lagu pop itu rasanya kayak lu denger bagian bass sub bassnya itu, dia kayak lu bayangin kick di drum ditendang gitu, diinjak pedalnya dep dep dep. Nah, suaranya kayak gitu. Itu bagian sub bassnya yang bisa gue gambarin ya. Sedangkan mid bassnya itu kalau di bagian snare drum ya, ini gue nggak bisa gambarin keseluruhan. Jadi yang gue ambil yang simple-simpelnya aja. Dia tuh punya mid bass yang cukupan aja, jadi kerasa, cuman nggak yang tak kayak gitu. Kalau diibaratkan di snare drum tuh ada gitu kan, tapi bunyinya nggak tak 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 kayak gitu. Itu bagian mid bassnya yang gue rasain kayak gitu. Lanjut ke bagian vokal. Nah, yang diseru dari Kazetun ini apa? Pertama kali yang gue rasain itu Kazetun punya vokal yang enak. Dia cukup berbody, vokalnya cukup berbody, vokalnya aman, aman, nyaman lah intinya. Vokalnya tuh nyaman. Habis itu minim si balance, itu yang gue bilang asik Kazetun. Jadi aman banget buat lulu orang yang nyari in ear monitor yang murah, harga terjangkau kayak gitu ya, nggak terlalu gimana gimana lah, nggak neko-neko. Apalagi buat orang-orang yang tadinya dari handset counter yang suaranya nggak jelas kayak gimana, lu jejelin in ear monitor model kayak gini juga pasti langsung suka. Bagian vokal tuh sekali lagi ya, bagian vokal gue gambarin itu vokalnya cukup cukup hangat, nyaman gitu, cukup berbody, dan nggak ada suara si balance kayak gitu. Nggak ada ya vokal-vokal yang si balance yang S-nya tuh terlalu nusuk-nusuk kayak gitu. Cuman yang pernah gua tes itu kan, gua ngetes jajalnya pakai lagu Celine Dion tuh yang soundtracknya Titanic apa itu gue lupa. Itu dia itu mungkin karena vokalnya terlalu berbody apa keberatan apa gimana nih gue nggak tahu. Intinya vokalnya itu dia tuh nggak bisa ngejar nada tinggi. Itu dia kan Celine Dion nadanya lumayan ya kalau buat orang umum ya. Dia tuh nggak bisa ngejar di nada tinggi gitu. Jadi kayak apa sih gitu loh, kayak kok feelnya kurang, kayak gigit gitu, kayak kayak gitu aja. Cuman buat vokal-vokal lagu pop kayak EDM kayak gitu, ini cukup asik kayak gitu. Habis itu di treble ya, treble-nya ini gue bilang nggak nusuk sama sekali. Jadi overall ini aman, nyaman, enak ya kayak gitu gambarannya. Treble-nya nggak ada nusuk sama sekali. Suara crash cymbal juga dia kerasa enak, nggak nusuk, nggak cering-cering kayak gitu, nggak ada kesan nusuk-nusuk sama sekali kayak gitu. Dia punya detail yang gue bilang detailnya cukupan aja ya. Lo jangan tanya mikro detail lah, ini IM 30.000 ya. Gue dapetnya sih di angka 30.000 ya, walaupun harga aslinya ini 50.000 kayak gitu. Lo nanyain mikro detail di in ear monitor 50.000 kayak gitu. Jadi kalau ditarik ke secara keseluruhan, bagian suara yang dihasilkan itu mulai dari bass, vokal sampai ke treble-nya, IKZ Don ini gue bilang enak banget di harga 50.000 dan gak ada lawan kayak gitu. Terus lanjut ke bagian sound staging. Sound staging di KZ Don ini gak lebar-lebar amat. KZ Don ini dia tuh gue bilang intimate, dia punya kesan intimate. Gak lebar juga gak sempit, jadi lu kalau denger lagu ya kerasa soulnya sedikit dapet kayak gitu ya. Cuman balik lagi, kalau lo yang udah ngerasain IM yang 100.000 ke atas, 500.000 ke atas, ya nggak bisa dibandingin lah sama ini. Kecuali kalau lo mau ngebandingin in ear monitor ini sama handset counter yang suaranya nggak jelas, ini lebih best value kalau gue bilang kayak gitu. Ini rajanya kalau lo ngebandingin di harga 50 ribuan kayak gitu. Bagian sound stagingnya ya cukupan, nggak lebar juga nggak sempit. Lanjut ke 3D sound. 3D sound di in-ear monitor ini kalau buat musik gue bilang asik. Posisinya layer by layernya jelas. Jadi setiap instrumen itu dia punya porsinya masing-masing. Nggak nyampur, kalau gue bilang nggak nyampur sama sekali. Cuman kalau buat PUBG 3D imagingnya ini kurang. Jadi waktu itu gue pernah
pertama kali in-ear monitor ini datang, gue langsung tes PUBG kan. Si in-ear monitor ini dia bisa ngegambarin, sepengalaman gue ya, bisa ngegambarin posisi musuh di kiri. Oke, posisi musuh kiri kanan dia bisa ngegambarin. Saat itu posisi musuh di kiri, cuman gue nggak bisa mengerti bahasanya, mengerti posisi itu adanya di atas apa di bawah, kayak gitu. Jadi kan sekarang PUBG di musim 2005 akhir Desember ini kan, Desember ini kan musim winter, kayak gitu kan. Musim itu kan eventnya kan salju, rumah-rumah yang ada tangga atas bawah, tangga atas bawah. Dia bisa ngegambarin posisi musuh di kiri, cuman posisinya di kirinya itu atas apa bawah itu nggak bisa kegambar dengan jelas, kayak gitu. Buat step ini kerasa banget, buat step kerasa banget. Jarak 50 meter enggak nyampe segitu ya sensitivitasnya, soalnya cuma 108 desibel. Gua rasa sensitivitas itu ngaruh banget kalau buat PUBG. Dia itu minusnya cuma itu doang. Jadi kalau gue bilang itu 3D imagingnya kurang di situ, kurang sedikit doang, tapi sedikit doang. Atau mungkin gue harus adaptasi lagi mungkin buat bisa ngegambarin posisi musuhnya itu sebelah mana, atas atau bawahnya. Tapi gue rasa di in-ear monitor lain yang gue pakai kan selama ini, andalan gue kalau buat PUBG kan Score Venus ya. In-ear monitor 130.000 yang orang bilang teknikalitasnya tuh cukup baik untuk range harga under 500k, kata orang-orang bilang kayak gitu. Ini sekali lagi buat PUBG masih kurang sedikit doang kayak gitu. Jadi kalau lu mungkin urgent kayak gitu, ada teman ngajakin mabar, lu nggak bawa headset apa gitu kan, ya cuman bawa ini doang buat kemana-mana gondal gandul kayak gitu, cadangan ya. Ini cukup asik aja sih, cukup asik buat PUBG itu. Step kiri kanan yang tahu, cuman lu mungkin butuh aware aja kalau buat di PUBG kayak gitu. Oke, jadi langsung aja ke kesimpulannya ya. Kesimpulan KZ Down ini di harga 50.000 worth it banget lo beli gitu kan. Dia punya vokal yang nyaman, enak, tebel, berbodi. Habis itu dia punya bass yang enak, yang bass head enggak, cuman bassnya fun, treble-nya juga nggak nusuk banget. Kayak gitu. Terus dia tuh layer by layernya cukup jelas, porsinya cukup pas, sama dia tuh apa ya, buat orang-orang yang suka ngoprek ini 50.000 itu cocok banget. Lu tinggal ganti pin tuh ya, lu kalau gabut nggak ada kerjaan kayak gitu, 50.000 worth it banget sih. Tinggal lu pasang apa, 2 pin atau MMCX tuh, lu ganti kabel, mungkin ini teknikalitasnya bisa naik kayak gitu, walaupun nggak signifikan ya, tapi tergantung lu gimana nya aja lah, intinya kayak gitu, suka-suka lu ngemutnya kayak gimana. Terus lo mau lo chat ini pokoknya 50.000 worth it banget lo beli kalau lo yang suka doyan ngoprek. Cuman ya kekurangannya balik lagi, ini non detachable ya. Nah, jadi si ini tuh dia tuh nggak bisa dilepas. Kalau putus kayak gimana di jalan, posisi lo nggak ada duit, ya simpelnya lo tinggal beli lagi sih, murah ini kan 50.000 kayak gitu. Minusnya cuman ini doang ya, tapi lo gimana sih, nggak usah neko-neko lah, ini punya kualitas suara yang enak, yang Yahoo, yang headset counter. Daripada beli headset counter ya mendingan lo beli ini. Gila lo 50.000 gitu, syukur-syukur lo punya voucher dapat 30.000, ya angkut aja sih bro, kayak gitu kesimpulannya. Oke, jadi closingannya Kazeton ini di harga 50.000 worth it. Oke, worth it, beli bang 10 kalau bisa, syukur-syukur bisa buat giveaway, lo punya event, lo punya acara kayak gitu. Kelemahannya apa bang? Kelemahannya cuma satu, ini non detachable kayak gitu kan. Kalau putus di jalan ya tinggal beli yang baru kayak gitu. Terus apalagi bang, ya non detachable ini KZ IM KZ pada umumnya biasanya oksidasi kayak gitu aja. Ini di sini paling ijo-ijo, tapi gua nggak tahu ini kualitasnya gimana kayak gitu. Syukur-syukur enggak sih, mungkin ada perbaikan dari KZ. Kayak gitu aja kesimpulannya. Harga, sekali lagi, harga 50.000, beli nggak bang? Beli kayak gitu, buat cadangan, kayak buat lo beli ngeborong. Syukur-syukur punya voucher sampai lo bisa ngeborong 10 terus buat giveaway. Ini worth it banget di harga 30.000, 50.000. Habis itu semoga
kedepannya harapan gua ini bisa menjadi standar baru buat orang-orang counter, daripada nyetok headset yang gak jelas suaranya kayak gimana, ini bass, oh ini super bass kayak gitu. Udah ini aja jelas, layer by layernya juga jelas, buat orang-orang umum yang baru pertama kali jajal in ear monitor ini bakal bikin, ya asumsi gue ketagihan lah kayak gitu. Atau enggak seenggaknya balik lagi, oh di sini ada headset enak nih murah kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi gitu aja ya guys ya, Azitone ini worth it dibeli nggak di harga 50.000, under 50.000? Worth it banget.